Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan eh, mendiskusikan tentang tahapan perhitungan biaya satuan atau unit cost dengan metode activity based costing. Untuk video kali ini merupakan panduan untuk kita melakukan praktek. Nanti praktek menghitungnya akan kita pandu tahapan demi tahapan. Sedangkan video-video sebelumnya kan video landasan teori untuk melakukannya. Tapi khusus untuk yang video terakhir ini langsung pada tahapan yang harus kita lakukan tahap demi tahap. Tahapan activity based costing. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi aktivitas penunjang atau facility activity. Dalam hal ini adalah semua aktivitas penunjang yang biasanya di luar unit produksi yang berada dalam rumah sakit tersebut. Setelah kita identifikasi facility activity-nya, kita juga harus mengidentifikasi cost driver-nya. Tujuannya, cost driver itu dipakai sebagai data untuk membagi biaya dari facility activity ke unit produksi. Setelah kita identifikasi facility activity tersebut, kita akan menghitung total cost-nya. Total cost di dalam facility activity itu pastilah bersifat biaya tak langsung, sehingga kita sebut sebagai overhead cost. Jadi tahapan kedua kita sebut sebagai menghitung total biaya dari setiap aktivitas penunjang atau facility activity di luar unit produksi. Atau kita menghitung overhead cost yang bersifat facility activity. Setelah kita dapatkan, maka kita akan mendistribusikan tahap ketiga overhead cost tersebut ke seluruh unit produksi berdasarkan cost driver yang sudah kita tentukan. Tahapan 1, 2, 3 ini adalah tahapan yang akan kita gunakan untuk menghitung seluruh unit cost di rumah sakit. Tapi tahapan keempat dan seterusnya itu adalah menghitung unit produksinya. Misalkan nanti kalau kita sudah selesai satu unit produksi, untuk kembali ke melanjutkan ke unit produksi lain, itu kita tidak perlu menghitung 1, 2, 3, tapi langsung ke tahapan keempat, yaitu menentukan unit produksi yang akan dihitung unit cost-nya. Tahap kelima, kita menentukan produk layanan yang akan dihitung unit cost di setiap unit produksi tersebut. Jadi misalkan di nomor 4 itu kita tentukan poli anak gitu. Maka produk layanan di poli anak itu ada apa saja, itu yang ada di tahap nomor 5. Nomor 6, kita identifikasi aktivitas dan atribut produk layanan yang akan dihitung unit cost-nya tersebut. Jadi di poli anak itu nanti produknya apa saja, masing-masing produk itu memerlukan identifikasi aktivitas. Jadi aktivitas yang diperlukan supaya bisa menghasilkan produk layanan tersebut itu apa saja. Setelah kita identifikasi aktivitasnya, maka aktivitas tersebut harus kita kategorikan. Apakah merupakan unit activity atau batch activity. Kemudian harus kita klasifikasikan apakah merupakan aktivitas primer atau aktivitas sekunder. Kemudian juga harus kita hitung waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut. Dan akan kita hitung total waktu pelayanan primer. Tahap berikutnya, kita akan menggabungkan seluruh aktivitas primer dan sekunder dari seluruh pelayanan di unit kerja produksi, termasuk facility activity. Nanti
teknisnya akan kita tunjukkan pada saat praktek ya, karena ini tidak bisa saya jelaskan lewat video nomor 7. Kemudian yang nomor 8, kita harus mengidentifikasi biaya langsung. Biaya langsung itu adalah biaya di setiap produk layanan di unit produksi yang sudah kita tentukan. Terdiri dari biaya bahan habis pakai, biaya gaji SDM, khususnya SDM medis, maksudnya adalah SDM langsung, dan biaya peralatan medis. Dalam hal ini nanti kita hitung biaya depresiasinya. Setelah kita hitung, maka kita jumlah menjadi total biaya langsung untuk masing-masing produk. Kemudian setelah selesai hitung biaya langsung, kita masuk pada identifikasi biaya tak langsung. Dalam hal ini biaya tak langsung yang ada di unit produksi tersebut, yaitu biaya depresiasi gedung, depresiasi non-medis, alat non-medis, biaya gaji SDM non-medis, bahan habis pakai non-medis, biaya umum. Pokoknya semua biaya di luar biaya langsung yang ada di unit kerja tersebut. Dan kita bisa menghitung menjadi total biaya tak langsung di unit kerja itu. Tahap selanjutnya kita mendistribusikan biaya tak langsung itu ke seluruh aktivitas yang ada di unit produksi. Kalau sudah, maka setelah selesai tahap 12, kita akan mendapatkan biaya itu ada di masing-masing aktivitas, baik aktivitas sekunder maupun aktivitas primer. Sehingga pada tahap ke-13, kita harus membebankan atau mendistribusikan biaya yang ada di masing-masing aktivitas sekunder itu ke aktivitas primer. Nanti juga harus berdasarkan cost driver-nya. Baru tahap terakhir kita akan menghitung unit cost untuk setiap produk layanan. Baik, sekarang kita akan coba contohnya seperti apa. Jadi kita coba misalkan perhitungan yang akan kita lakukan adalah di Pollyanna. Maka pada tahap 1 yang disebut sebagai aktivitas penunjang, facility activity, itu adalah kita identifikasi semua pelayanan penunjang yang ada di rumah sakit tersebut. Misalkan, rumah sakit training saya hanya ada 6 facility activity ini. Pelayanan rekamedik, IPS, laundry, keamanan, cleaning service, pelayanan administrasi dan manajemen. Nanti kalau saudara praktek di rumah sakit, maka saudara harus mendapatkan bantuan dari struktur organisasi dan semua manajemen untuk mengidentifikasi sebenarnya di rumah sakit tersebut ada facility activity apa saja. Karena mungkin saja kurang. Ini memang dengan sengaja saya hanya memberikan contoh 6 supaya nanti tidak terlalu panjang contoh kasusnya. Kemudian cost driver-nya kita tentukan untuk masing-masing pelayanan, masing-masing facility activity. Pelayanan rekamedik, cost driver-nya adalah jumlah pasien. Pelayanan IPS, frekuensi pemeliharaan. Pelayanan laundry, jumlah kilogram laundry. Pelayanan keamanan, luas lahan, dan seterusnya. Tahap kedua, kita hitung total biaya untuk setiap aktivitas penunjang. Maksudnya setiap facility activity tadi. Rekamedik itu memerlukan biaya apa saja, mulai gedung, alat non-medis, kendaraan mungkin, biaya operasionalnya, gaji tenaga non-medis, bahan habis pakai non-medis, biaya listrik telepon air, biaya lain-lain mungkin ada yang belum tercover di sini. Pokoknya semua biaya operasional yang dikeluarkan, misalkan biaya konsumsi, biaya seragam, monggo silahkan dimasukkan semuanya. Kemudian biaya pemeliharaan. Nah,
Di dalam slide ini memang merupakan slide rekapitulasi. Nanti pada saat kita praktek, maka slide rekapitulasi atau tabel rekapitulasi ini merupakan tabel yang dilinkkan dengan tabel-tabel sebelumnya. Jadi misalkan untuk depresiasi gedung, ini ada tabel depresiasi gedung pelayanan rekamedik, tabel pelayanan IPS, laundry, keamanan, dan seterusnya untuk depresiasi gedung. Jadi biasanya di dalam praktek nanti depresiasi gedung ini ada dalam satu sheet, depresiasi alat medis ada dalam satu sheet begitu. Nanti dari sana untuk sheet depresiasi gedung ada tabel pelayanan rekamedik, ada tabel pelayanan IPS, dan seterusnya. Dari situ harus kita linkkan ke tabel ini sehingga tabel rekapitulasi biaya untuk facility activity ini tidak ada angka yang kita ketikkan. Semuanya merupakan link dari tabel-tabel sebelumnya. Yang berikutnya, kita harus mendistribusikan overhead cost yang bersifat facility activity itu ke seluruh unit kerja produksi. Caranya bagaimana? Kita hitung dulu rate per cost driver. Dengan cara apa? Dengan cara membagi total biaya yang ada di facility activity unit kerja tersebut dengan jumlah cost drivernya. Sehingga kita akan mendapatkan rate per cost driver untuk masing-masing facility activity. Kemudian kita menghitung cost driver untuk masing-masing unit produksi dan menghitung beban FA untuk setiap unit produksi dengan cara mengalihkan rate per cost driver dengan jumlah cost drivernya. Contoh ini, tahap awalnya ini kan pelayanan rekamedik. Pelayanan rekamedik dalam 1 tahun dalam perhitungan di kasus ini ketemunya 84.373.700. Sedangkan jumlah pasien ini sebagai cost driver seluruh rumah sakit itu adalah 550.000. Sehingga rate per cost driver itu adalah biaya di rekamedik dibagi dengan jumlah pasien seluruh rumah sakit, ketemulah 153. Kemudian di dalam data untuk cost driver, ternyata data cost driver untuk jumlah pasien di poli gigi itu 2.400, di poli bedah 1.249, poli anak 7.500. Maka cara untuk menghitung beban untuk pelayanan rekamedik itu adalah ini, misalkan poli anak, ini merupakan rate per cost driver dikalikan dengan jumlah cost driver. Jadi merupakan perkalian antara 153 rate per cost driver ini dengan cost driver di poli anak 7.500 menjadi 1.150.550. Demikian untuk perhitungan facility activity yang lain. Yang berikutnya, kita tentukan unit kerja produksi. Jadi tadi tahapan nomor 1 sampai dengan 3 itu kita sudah bisa mendapatkan biaya untuk masing-masing unit kerja di masing-masing di seluruh rumah sakit. Maka yang nomor 4 kita tentukan unit yang akan kita hitung. Nanti misalkan kalau poli anak sudah selesai kita hitung, kita pindah ke poli gigi misalkan, maka tahap nomor 1 sampai dengan nomor 3 tidak perlu kita ulangi. Langsung kita masuk ke tahap nomor 4. Oke. Tahap berikutnya kita identifikasi sebenarnya di poli anak itu ada produk pelayanan apa saja. Nah, ternyata ada pelayanan pemeriksaan fisik, maksudnya pemeriksaan tanpa tindakan ini, pemeriksaan fisik, kontrol saja tanpa tindakan apapun. Kemudian tindakan tindik telinga, perawatan umbilikal, dan injeksi.
Ini adalah jumlah layanan per tahunnya. Jumlah layanan per tahun ini adalah jumlah pelayanan secara normatif. Kemudian, kita identifikasi aktivitas bersama dengan atributnya. Produk pemeriksaan fisik atau pemeriksaan tanpa tindakan. Maaf ini miss satu baris ya. Itu ada aktivitasnya, ada KIE, inform concern, ada persiapan alat atau tindakan di poli, ada persiapan pasien, ada pemeriksaan perawat, pemeriksaan dokter, pembuatan catatan medis. Inilah yang kita sebut sebagai sebuah aktivitas. Aktivitas-aktivitas ini kita klasifikasikan apakah merupakan aktivitas primer atau sekunder. Ini aktivitas primer atau sekunder. Kemudian dia masuk di kategori apa? Oh, kategorinya adalah kategori unit activity. Kita kasih kata angka 1 untuk menunjukkan bahwa ini nomor produk nomor 1. Pemeriksaan fisik itu UA1. Nanti tindik telinga itu adalah UA2. Kemudian kita identifikasi waktunya, rata-rata berapa menit dilakukan, dan total waktu primer. Ini adalah penjumlahan dari waktu khusus untuk klasifikasi aktivitas yang primer ini. Primer UA1 2 menit, primer UA1 1 menit, 2 menit, 1 menit. Inilah yang kita jumlah menjadi di sini. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kita lanjutkan semuanya. Kalau ada produknya 5 ya kita 5, kalau 10 10, kalau 200 ya 200. Produk layanan, identifikasi aktivitas satu persatu. Ini yang saya sebut kalau tanpa ada komitmen dari anggota organisasi, dari pimpinan, maka analisis biaya satuan dengan efisi ini tidak akan berhasil karena dia membutuhkan data yang sangat rumit sejak awal. Oke, yang berikutnya kita akan menggabungkan seluruh aktivitas baik primer maupun sekunder. Caranya bagaimana? Kita membuat sheet baru, sheetnya kita sebut sebagai penggabungan aktivitas. Nah, penggabungan aktivitas itu kita buat berdasarkan sheet aktivitas. Nanti sheet aktivitas itu kita copy, kemudian kita paste link di sheet penggabungan aktivitas. Kalau sudah kita paste link, maka kita harus mendelete kolom produk pelayanan, kolom total waktu primer, serta baris kosong antar dua produk layanan. Ada barisan kosong itu juga harus di-delete semua. Kalau sudah kita delete semua, maka klasifikasi aktivitas itu akan belum urut. Ada sekunder primer begitu. Nah, kita harus mengurutkan kolom klasifikasi aktivitas itu supaya nanti klasifikasi aktivitasnya itu menjadi aktivitas sekunder. Kalau sudah selesai baru primer. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengaktifkan menu filter pada baris kepala tabel. Jadi di header tabel itu kita blok, kemudian kita aktifkan filternya, dan kita harus memilih sort Z to A. Kenapa kita harus mensortkan Z to A? Karena yang kita inginkan kan aktivitasnya itu dari sekunder ke primer. Antara S dengan P, huruf S dengan huruf P itu duluan P. Makanya ini dari Z to A. Itu maksudnya. Kalau sudah, maka kita akan mendapatkan bentuk bahwa aktivitas-aktivitas itu sudah urut, mulai dari aktivitas sekunder ke aktivitas primer. Tahap yang berikutnya kita harus menginsert baris sebanyak jumlah FA dan mengetikkan nama FA pada kolom aktivitas. Maksudnya adalah tadi pada waktu kita identifikasi aktivitas yang bersifat FA, itu kalau nggak salah kita punya 6 jenis FA. Mulai dari
pelayanan, clearing service, dan seterusnya tadi. Nah, kalau jumlahnya 6, maka kita harus menginsert 6 baris. Tapi kalau misalkan nanti FA saudara jumlahnya 10, ya harus menginsert 10 baris begitu. Kemudian kita harus merubah nama kolom dari klasifikasi aktivitas itu menjadi sekunder menjadi S1 dan primer menjadi P1. Dan nanti itu kan ada aktivitas sekunder. Nanti akan kita ubah menjadi S1, S2, S3 sampai dengan S ke N. Sedangkan yang primer menjadi P1 hingga P ke N. Kemudian isi kolom nomornya supaya urut nomor 1 sampai dengan N, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini yang di blok depan, ini adalah aktivitas-aktivitas yang bersifat facility activity 6 ini. Sedangkan persiapan alat dan seterusnya ini adalah hasil dari aktivitas yang sudah kita gabung dan kita urutkan dari sekunder ke primer tadi. Ini waktu-waktunya tetap akan ikut. Setelah itu, kita identifikasi biaya langsung yang digunakan di setiap produk layanan, yaitu kita hitung biaya bahan habis pakai medis, gaji SDM medis, dan peralatan medis. Nah, setelah kita hitung, ini juga sama, ini adalah tabel rekapitulasi. Nanti pada saat praktek kita bisa melihat 750 itu bahannya apa saja. Pegawai itu 7.092 dari mana? Biaya alatnya ini dari mana? Baru masing-masing kita hitung dan kita jumlah, inilah total biaya langsung. Tahap selanjutnya, kita identifikasi biaya tak langsung, yaitu biaya yang ada di unit poli anak. Ya. Poli anak itu gedungnya berapa, depresiasinya, alat non medisnya, gaji SDM-nya, bahan habis pakai non medis, dan biaya umum. Kalau sudah, maka total biaya tak langsung, ini gedung, alat non medis, biaya umum, kita jumlahkan, maka inilah biaya tak langsung di unit poli anak. Tahap berikutnya, mendistribusikan total biaya tidak langsung ke seluruh aktivitas yang ada di unit produksi. Ini uang 12.978.707 adalah biaya tak langsung yang ada di unit produksi poli anak, itu kita distribusikan ke seluruh aktivitas yang ada di unit produksi. Caranya seperti apa? Kita membuat sheet baru, kita sebut sebagai sheet S ke P atau sheet dari sekunder ke primer. Caranya apa? Kita mengcopy sheet rekap aktivitas dan paste link ke sheet S ke P. Kemudian kita menambahkan dulu kolomnya dengan kolom jumlah pasien, cost driver, BTL, S ke P, S1 hingga SN, BTL per aktivitas primer, dan rate BTL per aktivitas primer. Ini kita buat dulu kolomnya. Kalau sudah kita buat, baru kita menghitung cost driver. Yang dimaksudkan cost driver untuk kegiatan kali ini adalah perkalian antara waktu dengan jumlah pasien. Maka kita akan mendapatkan jumlah cost driver. Setelah menghitung total cost, kita juga harus menghitung total cost driver untuk seluruh aktivitas, baik aktivitas sekunder maupun primer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghitung tahapan nomor E, yaitu menghitung biaya tak langsung per aktivitas pada kolom biaya tak langsung dengan cara memproporsikan total biaya tak langsung berdasarkan cost driver per aktivitas. Sehingga BTL per aktivitas itu sama dengan cost driver per aktivitas dibagi total cost driver dan dikalikan dengan jumlah BTL. Yang berikutnya kita mengisi kolom S ke P, kita masuk pada pembebanan biaya
aktivitas sekunder ke primer, yaitu mengisi kolom S ke P sebagai kolom keterangan bahwa aktivitas sekunder dibebankan ke aktivitas primer mana saja. Misalkan S1 itu nanti harus dibebankan pada aktivitas-aktivitas primer yang memerlukan, sehingga biaya-biaya sekunder yang bersifat facility activity itu pasti akan dibutuhkan oleh semua aktivitas yang ada di unit kerja tersebut. Sehingga S1 sampai dengan S ke-6 itu semuanya akan dibebankan ke P1 sampai P12. Sedangkan S7 itu hanya dibebankan ke P1 sampai dengan P3 karena P1 sampai dengan P3 lah yang memerlukan aktivitas S ke-7. S ke-10 dibebankannya ke P4 sampai dengan P6 dan seterusnya. Nanti kita akan mendiskusikan pada saat praktek bagaimana caranya untuk tahapan A. Yang berikutnya kita menghitung denominator yang akan kita gunakan sebagai pembagi saat mendistribusikan aktivitas sekunder. Pada kolom S ke P, aktivitas S1 itu dibebankan ke P1 dan P2. Maka denominatornya adalah total dari cost driver P1 sampai dengan P12. Ini P12 ya. Sehingga totalnya adalah 3.894. Kemudian tahap yang ke C, kita membebankan setiap S ke P pada kolom S1 hingga Sn dengan cara memproporsikan biaya tak langsung di setiap aktivitas sekunder ke aktivitas primer yang dibebani oleh aktivitas sekunder tersebut berdasarkan cost driver dari masing-masing aktivitas primer. Ini contohnya, nanti kita akan membahasnya langsung supaya tidak bingung dengan rumus-rumus, tapi kita nanti praktek di dalam Excel, itu akan menjadi lebih jelas. Setelah itu kita menghitung biaya tak langsung per aktivitas primer dengan cara menjumlahkan seluruh BTL di aktivitas primer tersebut. Dan akhirnya kita bisa menghitung rate BTL per aktivitas primer. Kalau kita sudah ketemu rate BTL per aktivitas primer, dengan cara membagi BTL per aktivitas primer dengan jumlah pasien, maka kita bisa menghitung biaya tak langsung untuk masing-masing produk. Hitung unit cost untuk masing-masing produk dengan cara membuat sheet rekap. Itu adalah sheet untuk mengcopy produk layanan dan kita paste link ke rekap, kemudian kita delete kolomnya dengan jumlah pelayanan dan ditambahkan biaya langsung dan biaya tak langsung serta unit cost. Dengan mengisi kolom biaya langsung, itu kita akan mengkopikan kolom total biaya langsung dari sheet biaya langsung, itu kita paste linkkan ke biaya langsungnya di sheet rekap. Dan kita juga bisa mengisi kolom biaya tak langsung dengan menjumlahkan rate BTL per aktivitas primer yang ada di masing-masing unit activity yang sama. Sehingga misalkan BTL produk imunisasi UA1 itu merupakan rate BTL di aktivitas P1 ditambah rate BTL di P2 dan rate BTL di P3. Dengan itu kita akan mendapatkan biaya tak langsung untuk produk imunisasi. Akhirnya kita bisa mengisi kolom unit cost dengan menjumlahkan biaya langsung dan biaya tak langsung. Ini akhirnya pemeriksaan fisik, ketemu biaya langsung dan ketemu biaya tak langsung, dan akhirnya kita bisa menghasilkan unit cost. Itu. Mari kita setelah ini praktek dan kita akan melakukan tahapan demi tahapan. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti
dengan cara kita buka file FA EBC Training, karena di dalam contoh FA EBC Training filenya itu langsung kita gunakan untuk praktek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.